Pada video kali ini saya akan membahas soal biaya, yaitu pengertian biaya seperti apa, kemudian relasinya dengan keuangan itu seperti apa, dan cara inputnya pada aplikasi Lunapos itu bagaimana. Yang pertama, pengertian biaya dulu ya. Biaya itu adalah pengeluaran dari perusahaan atau usaha yang digunakan untuk mensupport kegiatan baik operasional maupun produksi pada suatu perusahaan ya, untuk mensupport kegiatan bisnisnya. Kemudian biaya itu apa aja? Biaya itu sebenarnya ada banyak sekali dan di Lunapos ini sebenarnya sudah banyak daftar dari biaya yang sudah dimasukkan ke dalam chart of account. Kita ceknya di mana? Misalnya pengen lihat tuh yang di Lunapos tuh sudah ada biaya apa aja sih yang bisa dicatat. Kita lihat pada back office setelah login, masuk pada menu transaksi, kemudian chart of account. Nah, di sini adalah daftar dari semua akun yang digunakan ya, mulai dari aset sampai ke biaya, pendapatan, dan hutang, dan modal ya. Nah, kita pengen lihat daftar biayanya itu apa aja. Kita berarti fokus pada kelas akun yang menampilkan expense. Kita bisa filter aja di sini ada pilih kelas akun, kita filter yang expense. Jadi di Lunapos memang campur ya, ada bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ya. Nah, ini sudah muncul pada kelas expense. Ini ada banyak sekali biaya yang diakomodir di sini ya. Ada biaya iklan dan promosi, biaya bank, piutang tidak tertagih, komisi, sewa, gaji, dan lain-lainnya. Ada biaya depresiasi juga ya. Nah, kemudian bagaimana relasinya dengan keuangan? Nah, saya jelaskan dulu sebelum masuk ke cara inputnya ya. Semua transaksi biaya, baik biaya lain-lain maupun HPB itu akan masuk ke dalam laporan-laporan di sini ya. Laba rugi ya, itu akan masuk ke dalam. Nah, ini ada beberapa segmen ya. Ada segmen pendapatan atau income, segmen expense, dan nanti akan muncul di sini nih semua biaya yang dicatat. Nah, kemudian pada neraca hubungannya apa ini? Nah, misalnya pada pertanggal 1 ini misalnya sini ada uang misalnya kas ya. Di sini akan tercatat ya. Di sini di bawah aset ada kas misalnya 10 juta. Dipakai untuk biaya 5 juta, maka di sini juga akan berkurang menjadi 5 juta. Itu hubungannya antara biaya dengan neraca. Kemudian ada juga laporan arus kas nih. Pada bulan ini misalnya. Hubungannya dengan arus kas apa? Arus kas adalah laporan untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan kas ya. Jadi misalnya ada uang keluar dari kas, kas itu banyak ya, ada bank, ada kas kecil, ada kas kasir dan segala macam ya. Itu nanti akan tercatat di sini sebagai misalnya kegiatan operasional di sini ya. Nah, ini nantinya akan terhubung satu sama lain. Nah, cara inputnya akan kita bahas pada segmen selanjutnya, chapter ini ya, chapter cara input biaya ya. Bagaimana cara menginput atau mencatat pengeluaran atau biaya pada aplikasi Lunapos ya. Jadi, ada dua metode atau dua jalur. Yang pertama melalui back office. Kalau melalui back office itu ada pada menu transaksi, kemudian pengeluaran lain, kemudian tinggal tambah baru aja. Oke. Kemudian kalau melalui aplikasi kasirnya, ini ada pada menu kas, kemudian ada tombol plus untuk melakukan pencatatan pengeluaran uang kas ya. Oke, saya akan contohkan dulu melalui aplikasi back office. Kapan harus melakukan pencatatan lewat back office dan kapan harus melalui aplikasi kasirnya. Kalau uang itu keluar dari kas kasir, siapapun yang sedang login sebagai kasir OpenShift kan dia bertanggung jawab atas kas itu. Misalnya ada kas 50.000 misalnya, ada pengeluaran 10.000 dari kas kasir, maka secara fisik kan akan berkurang tuh uang fisiknya dari 50.000 menjadi 40.000. Maka pencatatannya disarankan melalui pencatatan kas ya di sini ya, karena supaya dia tidak selisih untuk uang kasnya. Kemudian kalau melalui back office ini biasanya pengeluaran kalau dilakukan oleh pusat, misalnya ada pengeluaran gaji dari bank, kemudian ada komisi dan segala macam dari bank juga atau dari uang kas yang dipegang oleh pusat, berarti lewatnya back office. Ini saya contohkan cara input misalnya sewa, masuk ke transaksi, kemudian pengeluaran lain-lain, tambah baru,
Misalnya uangnya, oh sebentar, ini supaya akurat ya, supaya seperti aslinya ya. Kita cek dulu pada laporan neraca per tanggal 1 September ini tidak ada uang sama sekali ya. Supaya seperti aslinya ya, saya mau menginput dulu uang di dalam banknya ya. Ini ada jurnal manual, ini nanti akan saya buat terpisah ya untuk tutorial lebih lengkapnya. Tapi ini lebih ke pencatatan biaya. Tapi karena berhubungan dengan laporan keuangan, maka saya tambahkan sekalian di sini. Misalnya aku mau nambahin uang di bank ya, berarti banknya debit, kemudian uangnya dari modal disetor misalnya. Anggaplah ada uang 50 juta. Simpan. Oke, kita cek pada laporan neraca. Neraca ini untuk mencatat aset, hutang, dan modalnya. Nah, di sini sudah tercatat 50 juta di bank ya. Nah, sekarang saya mau mengeluarkan uang dari bank ini untuk membayar sewa tempat misalnya. Kita berarti masuk ke pengeluaran lain-lain, kemudian tambah baru, bayar dari akun, misalnya tadi kan bank ya, yang sudah ada uangnya. Sebenarnya tidak ditambahkan uang pun bisa, tetapi kan nanti akan minus. Monggo ini terserah dari perusahaannya ya, kebijakannya seperti apa. Kalau saya sih pengen seperti aslinya aja, intinya ada uang berapa di dalam bank. Ini misalnya untuk bayar sewa bulan Agustus kemarin misalnya belum dibayar. Akunnya di sini kalau misalnya sudah ada dia akan muncul opsinya. Nah, biaya sewa sudah ada. Sini masukkan lagi sewa bulan Agustus. Agustus ya. Sejumlah misalnya per bulan ya. Ini per bulannya misalnya 12 juta atau 25 juta. Oke, di sini bisa tambahin catatan lagi, tapi ini sudah cukup sebenarnya keterangan di sini sama deskripsi di sini sudah mewakili, simpan aja. Nah, maka pada laporan neraca tadi uangnya 50 juta berkurang 25 juta harusnya. Nah, ini jadi 25 juta. 25 juta itu untuk apa? Akan muncul di laporan laba rugi. Kita lihat di bulan ini ya. Nah, muncul di sini biaya sewa 25 juta. Jadi paham ya alurnya ya. Kemudian di laporan kas juga terpengaruh nih pastinya. Oh, harusnya di bulan ini ya. Tapi nggak apa-apa. Sudah mewakili. Nah, ini sudah ada pengeluaran operasional minus 25 juta. Dari uang asalnya penambahan modal 50 juta. Berarti saldo akhir kas 25 juta sesuai dengan neraca. Itu hubungannya antara keuangan dengan biaya ya. Contoh lagi ini ada pengeluaran untuk misalnya gaji misalnya. Bayarnya dari akun bank juga karena yang ada duitnya kan di bank ya. Gaji bulan Agustus. Sini juga sudah ada nih akunnya. Gaji. Kemudian tulis saja di sini gajinya misalnya totalnya ini terserah mau dibuat per orang atau langsung di general aja. Misalnya jumlah gajinya total satu orangnya 1 juta misalnya untuk 5 orang berarti kan 5 juta nih. Anggap aja seperti itu ya. Oke, simpan. Kita cek lagi pada laporan neraca, seharusnya uangnya sisa 20 juta ya. Per tanggal 1 September tinggal 20 juta. Nah, karena sudah terpakai tadi 5 juta untuk bayar gaji. Kita lihat pada laporan laba rugi bulan ini. Nah, ini ada pengeluaran sebesar 30 juta. Oke, kemudian pada laporan arus kas kita lihat bulan ini
Ini minus 30 juta. Dari 50 juta, sisanya adalah 20 juta sesuai dengan neraca. Oke. Nah, sekarang kita coba melakukan pengeluaran melalui aplikasi kasirnya. Nah, ini tadi saya sudah mencoba satu tapi saya batalkan karena saya mau membuat ulang ya. Saya contohkan aja. Nah, alurnya harusnya si kasir mulai shift dulu nih. Sebenarnya bisa tanpa melalui shift dulu, tapi nanti akan minus uangnya dia ya. Misalnya dia dikasih uang 200.000 untuk modal di awal ya. Nah, di sini sudah tercatat jam mulai shift tanggal 1 September jam 13. Modalnya dia 200.000. Misalnya ada uang keluar. Nah, ini untuk uang yang terkait dengan kas. Ini akunnya adalah kas. Sudah defaultnya. Kalau mau diganti sebenarnya bisa. Nah, ini tambahkan aja keterangannya, misalnya ini untuk tadi saya contohkan sih untuk iuran keamanan ya. Kemudian klik tambah akun transaksi. Sini samain aja nggak apa-apa. Misalnya per bulannya 150.000 simpan. Nah, maka akan muncul di sini ya. Ini yang di sini abaikan aja ya. Ini sudah saya batalkan. Ini ada uang keluar 150.000 untuk bayar keamanan di bulan Agustus. Nah, di sini sebenarnya kita bisa lihat sih ketika mau shift selesai itu pasti muncul nih pengeluaran lain-lain 150.000 dari uangnya 200.000. Maka uangnya si kasir harusnya tinggal 50.000. Asumsinya ini belum ada pemasukan ya. Nah, makanya kalau ada pengeluaran uang yang dari kas kasir disarankan pencatatannya juga melalui kas kasir ini. Sekarang kita lihat laporannya pada back office ya. Pada back office kita bisa lihat pada transaksi, pengeluaran lain-lain. Ini ada 3 macam pengeluaran yang sudah dilakukan, yaitu sewa bulan Agustus tadi lewat back office, ini juga lewat back office gajinya. Kalau ini lewat POS. Nah, kalau lewat POS, kita lihat pada laporan, misalnya di neraca. Nah, ini ada kas minus 150.000. Kenapa minus? Karena tadi kita belum menambahkan uang pada akun kasnya ya. Jadi kalau misalnya pengen real sesuai fisiknya harus disetting dulu di awal. Saldo awalnya itu semuanya berapa ketika pertama kali menggunakan aplikasi Lunapos. Tapi silahkan disesuaikan aja sama kebutuhannya. Kemudian di laporan laba rugi kita lihat di bulan ini ya. Nah, ini ada beban pengeluaran POS sebesar 150.000. Kenapa di sini pengeluaran POS? Karena biar simpel aja dari Lunapos ini membuat asumsi bahwa supaya kasir tidak repot untuk memikirkan uang ini masuk ke pos akun mana ya. Misalnya daripada salah semuanya dibuat general. Pokoknya kalau ada uang keluar dari kasir dan dicatat di kasir adalah maksudnya ke pengeluaran pos. Tapi ini kita bisa sesuaikan nih. Misalnya kita pengen untuk pengeluaran pos ini yang ada deskripsinya ini ya, pembayaran pengeluaran iuran keamanan, kita pengen ubah nih misalnya, kita bisa aja ubah dari pos ini, kita ubah menjadi, nah ini bisa diganti nih menjadi misalnya pengeluaran lain-lain. Belum ada ya. Kalau belum ada kita bisa menambahkan ya. Saya di sini aja lah. Yang tadi ke zoom soalnya. Kita pengen menambahkan, anggaplah pengen menambahkan akun biaya keamanan ya misalnya. Tipenya kita pilih expense saja. Kemudian kode akan terisi otomatis. Namanya anggap aja biaya keamanan. Keterangan silakan tambahkan.
saldo awal kosongkan aja nggak apa-apa karena ini kan biaya ya. Kemudian simpan. Nah, kita tadi pengen mengubah ya untuk pengeluaran lain-lain itu yang kas ini pengen diubah ke, nah ini pengen diubah ke iuran keamanan. Tadi kan kita sudah bikin nih. Nah, ini sudah ada biaya keamanan. Kita simpan. Nah, sebenarnya kita cek pada laporan laba rugi sudah berubah atau belum. Nah, sudah berubah menjadi biaya keamanannya. Jadi, kadang kan rancu tuh kalau pengeluaran POS itu apa. Harus diklik dulu biar tahu dia ini sebenarnya pengeluaran apa. Tapi tetap sama sebenarnya biaya keamanan maupun pengeluaran POS dia akan masuk ke expense. Ini sebagai biaya operasional. Nah, kira-kira seperti itu penjelasannya. Ini saya buat pengennya singkat, tetapi karena berhubungan dengan keuangan, saya pengen menjelaskan aja sedikit hubungannya dengan laporan keuangan seperti apa. Ya, sekalian aja ya, ini di arus kita cek aja di bulan ini. Nah, 30.150.000, uangnya tinggal 19.850. Ini sebenarnya minus ya, karena tadi kan ada kas yang belum diisi tapi sudah ada pengeluaran. Nah, kira-kira seperti itu sih. Nanti untuk selengkapnya soal keuangan akan saya buat video terpisah ya, karena sangat panjang saya rasa kalau untuk menjelaskan keuangan. Ini saya jelaskan soal biaya doang. Oke, thank you, semoga membantu. Silahkan di-share ke siapapun ini, pemilik usaha atau admin atau ke staf keuangannya ya, supaya mengerti alurnya keuangan di Lunapos seperti apa. Karena sebenarnya sudah hampir sama dengan beberapa aplikasi lain, kecuali mungkin letak-letaknya aja yang berbeda, tapi alurnya pasti sama. Untuk akunting itu seperti itu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.